Salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat yang Tuhan kasihi. Kita menyatukan hati, kita berdoa. Termulia namamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa memperbarui kehidupan kami, Allah yang senantiasa memberkati kami. Saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhanlah kiranya yang bekerja sehingga kami mengerti sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yehezekiel pasal 45 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang diterak, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu diterak. Bagi kamu, 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gerak, 5 sikal ya 5 sikal, dan 10 sikal ya 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 efa dari sehomer gandum, dan 1/6 efa dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapusan dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan bangsa Israel ketika mereka di pembuangan Babilonia tentu di dalam kehidupan yang menderita. Maka oleh karena kasih Allah yang begitu besar terhadap umat itu, Allah mengembalikan umat itu ke tanah kelahiran mereka. Tetapi apa yang ingin Allah maksudkan di dalam pengembalian itu? Tentu tidak hanya persoalan mereka kembali, tapi pengembalian yang Allah berikan kepada mereka, tentu Allah juga menuntut mereka untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Ada hal yang Allah inginkan dari mereka, yaitu sebuah restorasi atau sebuah pemulihan bagi bangsa itu. Pemulihan bagi bangsa itu tidak hanya kepada para raja, tetapi semua umat harus bersama-sama dipulihkan. Maka untuk mendapatkan pemulihan itu, setiap orang secara pribadi bertanggung jawab di dalamnya. Raja bertanggung jawab dalam melakukan pemulihan, dan raja
untuk melakukan pemulihan itu, dia harus menegakkan keadilan seadil-adilnya, kebenaran sebenar-benarnya, dan yang paling utama, ketaatan kepada perintah Tuhan setaatnya. Itulah yang diinginkan oleh Allah ketika bangsa itu kembali dari pembuangan Babel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seruan pemulihan yang disampaikan kebenaran firman Tuhan ini bagi bangsa itu adalah seruan keinginan hati Allah. Supaya apa? Supaya bangsa itu mengerti, memahami akan maksud dan tujuan Allah itu mengembalikan mereka. Dan Allah menginginkan perubahan itu supaya mereka mendapatkan kedamaian di dalam kehidupan. Allah tidak hanya menuntut, tetapi Allah terlebih dahulu memberkati, mengajak, dan mensejahterakan mereka di dalam kehidupan. Nah, apa yang dikatakan dalam ayat ke-9 dalam firman Tuhan ini? Tuhan katakan melalui Hesekiel, cukupkanlah itu hai raja-raja, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ada seruan restorasi di sana. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Kenapa hal itu sampai Allah sampaikan? Karena memang kehidupan bangsa itu sudah jauh dari keadilan dan kebenaran. Para raja yang terpilih, mereka tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Maka Allah katakan kepada mereka, tinggalkan aniaya-aniaya. Tetapi yang harus kamu lakukan di dalam kehidupanmu, yaitu melakukan keadilan dan kebenaran. Bahkan Allah katakan hentikan kekerasan. Jangan lagi ada kekerasan di tengah-tengah mereka. Jangan ada lagi saling menindas, saling membodohi di tengah-tengah mereka. Lalu dalam kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan, ukuran contoh keadilan bagi mereka. Dikatakan neraca, Eva, Batsikal, dan Homer. Ukuran-ukuran ini tentu menjadi ukuran yang lebih baik dari seharusnya. Yang dikatakan Bapak Ibu, konsep Eva yang harus diukur menurut Homer. Ini menunjukkan bahwa suatu keadilan haruslah didasarkan pada standar tertinggi, bukan yang terendah. Artinya ukuran kebenaran dan keadilan itu, standarnya harus standar yang tertinggi. Tertingginya di mana? Tertingginya sesuai dengan kehendak dan kebenaran Tuhan. Maka apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12, di sana ukuran-ukuran itu terjadi. Dikatakan di sana, sepatutnya Eva dan bak mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bak isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi satu eva ialah 1/10 homer, jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditentukan. Ukuran yang tertinggi adalah homer. Maka ini menjadi contoh keadilan. Keadilan dan kebenaran yang harus mereka lakukan oleh para raja penguasa, yaitu keadilan dan kebenaran standar yang tertinggi, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan lagi kehendak para raja di dalamnya, para pemuka di dalamnya, tapi ukuran dari Allah sendiri. Maka itu yang Allah serukan kepada mereka. Dan yang berikut dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, masyarakat harus terlibat di dalamnya. Masyarakat harus memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya. Rajalah yang punya hak, yang punya kewajiban memberikan persembahan bakaran, memberikan persembahan penghapusan dosa melalui raja. Maka ketika umat sudah mempercayakan raja menyampaikan persembahan kepada Allah, raja harus memegang kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan. Apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran.
Korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapusan dosa, keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi umat Israel melalui raja. Artinya ketika raja salah, ketika raja tidak benar, maka akibatnya bangsa juga akan menderita, umat akan menderita. Nah, ini yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema minggu yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan lakukanlah keadilan dan kebenaran. Apa yang mau dituntut oleh Tuhan dari kita di zaman sekarang ini? Yang pertama, lewat firman ini kita mau diarahkan supaya setiap orang yang percaya melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan. Keadilan dan kebenaran yang kita lakukan bukanlah menurutku, bukanlah menurutmu. Tapi standar keadilan dan kebenaran yang kita lakukan standar yang tertinggi menurut Allah. Karena apa? Karena kalau keadilan dan kebenaran yang kita lakukan menurut pola pikirku atau pola pikirmu, itu belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Menurutku, adil itu ketika aku mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ketika aku mendapatkan lebih daripada orang lain. Dan mungkin menurutmu kebenaran itu ketika engkau dibela habis-habisan dalam setiap perkaramu sekalipun engkau tidak benar. Tapi yang mau Tuhan katakan tidak demikian. Keadilan itu bagaimana aku menerima sesuai dengan porsi yang harusnya aku terima. Dan bagaimana aku juga memberikan sesuai dengan tanggung jawab yang harus aku lakukan. Nah, firman ini mau mengajak kita untuk setiap orang yang percaya supaya dia menjadi pelaku keadilan dan kebenaran dalam kehidupan. Yang kedua, dari firman ini kita mau diajak sebuah tanggung jawab dalam melakukan keadilan dan kebenaran. Tanggung jawabnya bukan menuntut. Tanggung jawabnya bukan mengharapkan. Tanggung jawab kita, yaitu Tuhan percayakan kepada kita untuk berlaku adil bagi sesamamu. Berlaku benar bagi sesamamu. Ketika engkau mencari keadilan dan kebenaran, tanpa melakukan keadilan dan kebenaran, pencarianmu akan sia-sia. Tapi ketika engkau menjadi pelaku keadilan dan keadilan dan kebenaran itu akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak untuk belajar di mana hukum di dalam kehidupan yang harus kita percayakan bukanlah hukum yang mencari-cari kesalahan. Hukum yang kita lakukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran adalah hukum kasih sesuai yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mau mengangkat kita pribadi lepas pribadi. Ingatlah bahwa tanggung jawab terbesar bagi setiap orang percaya adalah dia adil di dalam kehidupan. Dia benar di dalam pekerjaan. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan keadilan dan kebenaran akan kebesaran kasih Kristus bagi kita. Tidak akan pernah ada keadilan dan kebenaran tanpa ada orang yang melakukannya. Jangan ajak orang lain untuk melakukannya. Tapi pastikanlah dulu dirimu yang menjadi pelaku utamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami
melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kami. Karena itu yang Tuhan inginkan. Dan itu yang Tuhan harapkan dari kami. Dan itu yang harusnya menjadi tanggung jawab kami secara sadar. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.